Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ya. Nikmat Islam, ya, nikmat al-iman, nikmat ihsan. Tingkatan tertinggi dalam Islam itu ihsan, gimana kita merasa senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau setiap muslim memiliki sifat seperti ini, Masya Allah, ya, dia telah diberikan oleh Allah anugerah yang sangat tinggi dudukannya dalam Islam. Ya, ini berat. Dan untuk mendapatkan meraih ihsan itu butuh perjuangan. Ya, dengan ketakwaan, takut sama Allah, takut akan azab Allah. Ya, teman-teman bisa lihat bagaimana kondisi saudara kita di Sumatera, di Tamiang, Aceh Tamiang. Mereka semua berlarian ke sport center yang disangka itu adalah dataran tertinggi, ternyata air itu lebih tinggi dari itu. Dan mereka berada dalam mobil-mobil mereka. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi orang dalam mobil, kemudian datang air bah bersama mungkin keluarganya. Tak kebayang bagaimana kondisinya. Bahkan masih ada yang belum dibuka karena kekunci, alias dengan merusak mobil baru bisa diambil jenazah itu. Subhanallah, bayangkan. Kita harus takut kepada Allah, ya. Yang paling besar terutama di bulan Desember ini. Kenapa? Karena banyak orang mengatakan kalimat kufur. Kalimat apa? Selamat Natal dan Tahun Baru. Seperti yang saya jelaskan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 88. Ya. Wa qalu takhadar rahman walada. Mereka orang-orang kafir mengatakan, orang Kristen, Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mengatakan kalimat yang sangat mungkar sekali. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Bumi hampir terbelah-belah, langit runtuh, bumi terbelah, gunung sehancur-hancurnya. Anda'u lirrahmani walada, bahwa mereka mengklaim menisbatkan Allah punya anak. Ya, ini perkataan yang mungkar, ya. Dan kita dilarang untuk ikut serta andil dalam semua upacara peribadatan luar Islam. Ya, bukan hanya dalam ibadahnya saja, dalam semua atribut. Lakum dinukum waliyadi. Dan sebab turunnya surat Al-Kafirun adalah berlepas dirinya Rasulullah SAW dari semua aktivitas
aktivitas orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin penyembah berhala. Mereka meminta agar saling barter. Saling barter apa? Ikut serta dalam ibadah. Saat datang musim ibadah orang musyrikin, orang Islam ikut serta andil. Saat datang musim ibadah orang-orang Islam, orang musyrikin ikut andil serta. Turun ayat ini. Ya, kul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak pernah selama-lamanya menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'budu. Demikian kalian tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'bidu ma abadtu. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Demikian kalian tidak pernah menjadi penyembah apa yang sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk aku agamaku. Ya. Ini enggak boleh dalam Islam. Dan ini kejahatan ajaran apa? Liberalisme, pluralisme. Liberal dengan kebebasannya, plural dengan apa? Keberagamaan yang bebas. Tidak. Dan Islam nggak pernah maksa orang untuk yakin kepada Islam. Nggak pernah. Mereka masuk Islam dengan kesadarannya. Setelah mereka berpikir, merenung, ya, bahwa Islam agama yang hak. Ya. Bahkan di saat Rasulullah SAW Fatul Mekah dalam kondisi jaya, memiliki power, kekuatan, dan orang musyrikin dalam kondisi terhina, terjepit, Nabi nggak gunakan untuk balas dendam, membunuh mereka. Tapi Nabi SAW apa? Bebaskan orang-orang musyrikin Mekah. Berangkatlah kalian, pergilah kalian. Intoliku, pergi kalian. Dibebaskan. Nabi nggak balas dendam. Padahal kalau mengingat sejarah di masa-masa periode Mekah, bagaimana Nabi Muhammad disiksa, diintimidasi, diganggu, ditaruh di atas pundak beliau kotoran unta. Kemudian para sahabat sampai hijrah ke Habasyah, Ethiopia 2 kali. Fase pertama, fase kedua. Karena apa? Karena kerasnya intimidasi, teror dari orang musyrikin Mekah. Tapi saat Rasulullah SAW jaya menguasai Mekah, Fatul Mekah di tahun ke-8 Hijriah, Nabi nggak gunakan balas dendam. Menunjukkan bahwa apa? Agama Islam iya rahmatan lil alamin, tetapi tadi rahmatan lil alamin tidak digunakan untuk mengatakan semua agama sama atau ikut serta dalam agama-agama lain serta tidak. Ya. Tidak, ya. Adapun bentuk sosial Islam kepada manusia yang lain, bahkan kepada hewan, ya, itu sangat dianjurkan buat kebaikan. Kebaikan sifatnya apa? Sifatnya manusiawi. Ya, Rasulullah SAW bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah kepada manusia dengan pergaulan yang baik. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah telah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berlaku baik bagi orang-orang yang tidak memerangi kalian. Ya, tentu enggak aneh kalau orang perang masa berbuat baik. Diperangi dia masa berbuat baik. Aneh, ya. Atau mengusir, orang yang diusir berbuat baik. Tentu enggak, ya. Walaupun itu dalam Islam juga, ya, tetap dalam kondisi apapun diperintahkan berbuat baik, ya. Untuk apa? Agar kalian berlaku baik, berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil, ya. Kenapa? Karena Allah cinta orang-orang yang berlaku adil. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan dari tidak mengusir kalian dari kampung-kampung kalian. Antabaruhum, agar kalian berbuat baik. Wa tuqsitu ilaihim, agar kalian berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguh Allah cinta orang-orang yang berlaku adil. Antum pengen enggak dibuat adil? Pasti dong. Masa antum antrian ke 10 tiba-tiba diserobot sama orang jadi antrian ke 20? Pasti antum marah. Enggak adil lah, antum pasti mengatakan tidak adil. Ya. Ini surah Mumtahanah 8. Ya, ini Islam ini toleransinya dengan apa? Kebaikan apa saja diperintahkan dalam Islam.
Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tetangganya dimuliakan. Maksudnya apa? Tidak dizolimi. Kita bertetangga di masyarakat kan heterogen kan? Ada yang ini, ada yang itu, bahkan ada di luar Islam, non Muslim. Apa kita akan lempari rumah dengan batu? Enggak kan? Kita nggak boleh zalimi dia. Boleh kita ganggu, bahkan dengan suara aja nggak boleh. Kita dengar Al-Quran murotal full, kita putar sampai 20 volumenya penuh, sampai menggema rumah kita dengan Al-Quran. Boleh nggak itu? Nggak boleh, karena apa? Ganggu orang. Sampai seperti dalam Islam. Bayangkan coba. Menunjukkan apa? Islam tidak arogan, tidak mentang-mentang mayoritas. Nggak ada dalam Islam itu. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Ya, sama sekali nggak ada. Ya, tidak ada. Dan Islam tak kalah berperang, ya, tidak langsung main sikat, main babat, enggak. Pernah kita bawakan hadisnya. Apa pertama kali? Diajak kepada Islam dulu, masuk Islam. Atas kebaikan, agar mereka selamat dunia akhirat, bukan mencari tanah mereka, bukan mencari rumah mereka, harta mereka, bukan. Karena perintah Allah. Dan itu agama para rasul, seperti itu semuanya. Nanti bisa baca kita Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi. Zulkarnain siapa? Raja dunia saat itu. Sama seperti Nabi Sulaiman. Dua raja di dunia, Zulkarnain sama Nabi Sulaiman, yang pernah menguasai dunia. Sehingga Zulkarnain itu membuat tembok yang terbuat dari kuningan dan dicampur dengan besi, yang setiap harinya dilubangi siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Setiap kali mereka melubangi seperti ini dinar, kemudian mereka balik lagi ke negeri mereka, ke kampung mereka. Pas besok mereka datang, ternyata tembok tersebut telah apa? Tertutup lagi sama Allah. Allah tutup lagi. Sampai mereka mengatakan insya Allah. Nah, ini sebuah kehendak Allah semuanya. Nah, kalau mereka mengatakan insya Allah besok kita akan buka tembok ini, maka dia turun dari dataran yang tinggi. Kan dia gunung yang ditembok oleh Zulkarnain di zaman sampai hari kiamat. Dia akan runtuh dan tidak ada yang bisa mengalahkan pasukan tersebut. Bahkan Nabi Isa dan orang beriman lari ke gunung berdoa kepada Allah. Nggak ada yang bisa mengalahkan pasukan yang begitu banyak, yang sungai Tobariyah itu diminum habis oleh mereka. Dan disebutkan para ulama, sama mereka saling memakan, kanibal. Kalau ada yang mati, dimakan bangkainya mereka. Pasukan yang besar sekali, yang mengerikan. Ya, sehingga mereka membunuh semua penduduk bumi. Kemudian mereka mengatakan tinggal penduduk langit yang belum kita bunuh. Kemudian mereka memanah ke langit, dipanah. Kemudian panah tersebut turun dalam kondisi berdarah-darah. Mereka menyangka bahwa mereka telah membunuh penduduk langit. Nanti fitnah saja. Kemudian Allah utus dud, ulat yang memakan tengkuk mereka, virus. Mereka mati semuanya, maka bumi ini penuh dengan bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga Nabi bisa berdoa kepada Allah agar Allah bersihkan bumi ini. Maka Allah mengutus burung membawa semua jasad mereka, entah dibawa kemana. Itu semua hadis sahih tentang tragedi hari kiamat. Ya, sehingga Nabi Isa akan tinggal di bumi kurang lebih 7 tahun. Ya, setelah itu beliau meninggal. Nah, setelah wafatnya meninggal beliau, barulah nanti orang-orang akan kembali menyembah siapa? Iblis, menyembah syaitan. Sehingga nanti Mekah, Madinah sudah jadi hutan belantara. Nggak ada lagi orang. Dan Al-Quran diangkat. Kalau Al-Quran diangkat, sudah habis pedoman, apalagi. Sekarang aja Al-Quran ada orang nggak pakai pedoman Al-Quran, ya nggak? Apalagi Al-Quran sudah nggak ada. Sama seperti orang berjalan tanpa kompas zaman dahulu. Oh, sekarang mungkin ada GPS. Dahulu kan, kalau zaman saya dulu, ke Kepulauan Riau saya pakai kompas. Kalau ke laut itu, utara, selatan, timur, barat, pakai kompas. Apalagi GPS juga sekarang belum tentu bisa di lautan, terputus. Biasanya dia darat. Ya, saya pakai kompas sama orang tua saya. Kalau berlayar, 12 jam perjalanan dari satu pulau ke pulau lain. Lautan bebas, lepas. Ya, taruhannya memang nyawa. Ya, ini orang udah kalau nggak punya pedoman, nggak punya pegangan lagi, nggak punya haluan, nggak punya arah, pasti sangat mudah tersesat. Ya, dia akan lepas tanpa tujuan. Ini dia teman-teman ya, hati-hati. Ya, hati-hati kita betulkan keluarga. Ajaran sebetulnya ajaran kufur. Ya, ajaran liberalisme itu para ulama mengatakan kufur.
yang bisa mengancam orang tersebut keluar dari Islam kalau dia tahu. Ya, Islam nggak pernah maksa orang. Tapi kalau sudah agama, lakum dinukum waliyadin, apapun bentuknya, bahkan pakaian saja nggak boleh. Antum beli pakaian sinterklas, pakai kupluknya orang sinterklas, boleh nggak? Nggak boleh. Karena Nabi melarang, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk kelompok itu. Akan dikelompokkan dengan kelompok itu. Ya. Karena apa? Berarti dia cinta sama kelompok itu, ya enggak? Dia suka sama kelompok itu. Ya. Hati-hati ya teman-teman. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Salasatul Usul wa Adillatuha, atau 3 landasan utama dan dalil-dalilnya. Kita sudah terangkan tentang ya 4 permasalahan yang wajib kita ketahui. Ya, kemudian kita juga telah menerangkan tentang 3 permasalahan yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah dan wajibnya mengamalkannya. Sudah itu ya? Sekarang masuk poin yang lain. Kata Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, i'lam, kata beliau, ketahuilah oleh anda, arsyadakallahu, semoga petunjuk Allah terlimpah atasmu. Untuk apa? Li ta'atihi, agar engkau mentaati Allah. Jadi teman-teman, tahu kan karomah ya? Tahu nggak karomah? Orang bilang kalau Indonesia itu keramat. Contohnya apa? Antum bisa jalan di atas air. Pasti heboh nggak? Heboh. Antum bisa terbang. Pasti heboh. Kan kalau orang Indonesia versinya kan sukanya gitu kan? Ditembak. Buat. Itu keramat, orang tuh keramat. Orang pada nyari ilmu itu enggak? Ya. Apalagi kalau dia notabene orang yang soleh. Orang keramat. Ya. Tapi perlu kita ketahui, dalam Islam ada namanya karomah, bukan keramat. Karomah itu kejadian pemberian dari Allah, tapi nggak bisa berulang. Contoh tadi, ditembak dia nggak meninggal. Terus sekali. Tapi belum tentu untuk tembakan kedua kali dia selamat. Paham? Beda sama dukun, sama ilmu sihir. Kalau ilmu sihir bisa berulang-ulang. Ada orang jatuh dari jurang, kayak ada orang selamat dari banjir. Selamat, ada anak bayi dalam peti selamat. Kalau bikin apa? Karomah kepada bayi tersebut, keselamatan, kemuliaan, karomah. Ya, tetapi setinggi-tinggi pemberian karomah kepada seorang adalah seseorang itu istiqomah di atas agama Allah. Kalau antum rajin sholat, terus nggak pernah ketinggalan, takwa, terus nggak pernah maksiat, takut terus sama Allah, rasa terus dia sama Allah, itu lebih hebat dibanding antum berjalan di atas air, antum terbang, antum ditembak mempan, nggak mempan, tidak mati. Lebih tinggi pemberian istiqomah dari semua karomah itu. Maka kata Syekh Islam apa? Allah Ta'ala, ya, bahwa a'zamu karamatan luzumul istiqomah. Setinggi-tinggi karomah yang diberikan oleh seseorang apa? Orang itu masih terus istiqomah di atas ketaatan. Jadi kalau antum taat terus sama Allah, itu lebih tinggi dibanding antum bisa terbang, bisa berjalan atas air. Dalam satu kejadian saja. Kenapa? Tandanya Allah sayang sama antum. Allah sayang sama antum. Bagaimana enggak? Antum terus masih berada di atas jalan Allah. Masih dapat bimbingan. Lihat orang tua yang sayang sama anaknya. Ya. Diarahin, nanti kamu kalau di tamat sini ke sini. Ada kekurangannya ditambahin, diperhatiin. Ini sayang. Orang yang perhatian sama itu sayang sama kita.
Nah, seorang hamba, ya, ya Allah terus bimbing itu, Allah sayang sama dia. Mana contohnya? Para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul, hamba-hamba Allah yang Allah sayangi. Terus dibimbing sama Allah, diselamatkan dari apa? Setiap kesesatan, diselamatkan dari setiap penyimpangan, bahkan dimenangkan atas semua musuh-musuhnya. Coba deh antum merenung deh. Dulu Islam pertama datang di Mekah berapa orang? Mas. Nabi Muhammad sendiri. Sama siapa? Pertama kali siapa yang beriman? Istri beliau, Khadijah. Dunia satu penuh dengan apa? Kegelapan, kesyirikan. Cuman dua itu. Walaupun ada ulama-ulama Yahudi atau ulama ahli kitab yang masih berpegang. Ya, tatkala datang Nabi Muhammad, mereka masuk Islam. Seperti siapa? Abdul bin Salam, ulama Yahudi di Madinah. Yahudi itu tinggal di Madinah, nggak di Mekah. Di Mekah nggak ada Yahudi. Ya, mereka tinggal di sana. Waktu mereka lihat Nabi Muhammad, melihat ciri-cirinya ada di kitab mereka, mereka langsung mengatakan keimanan. Tapi jumlahnya bisa dihitung dengan jari, nggak banyak. Demikian juga Raja Najasyi, Raja Ethiopia, itu kan agamanya Kristen kan? Setelah diberitahukan tentang Maryam, siapa Maryam itu? Bukan istri Tuhan. Siapa Isa itu? Bukan anak Tuhan. Abdullah wa Rasuluhu. Maka Raja Najasyi nangis. Benar itu sesuai dengan kitab Injil yang ada di pegangan tangan mereka. Ternyata Nabi Muhammad telah keluar. Mereka iman, nyatakan iman. Dan mereka tetap berada sebagai seorang raja di Ethiopia. Kata Raja Najasyi, kalau bukan karena aku seorang raja, aku sudah tinggalkan Ethiopia, berangkat ke Madinah. Untuk menyatakan apa? Untuk memperkuat pernyataan. Tapi dia sudah masuk Islam. Ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi karena beliau punya rakyat, nggak bisa ditinggal. Ya. Dan dia jalankan roda pemerintahnya berdasarkan ilmu yang sampai kepada beliau. Dia sempurna tentunya. Juga menerangkan, membantah keyakinan orang-orang yang harus perfect 100% satu pemerintahan menjalankan hukum Allah. Kalau nggak kafir, enggak. Raja Najasyi ya 100%. Kenapa? Ilmunya nggak sampai. Apalagi zaman sekarang banyak nggak tahu, banyak kena syubhat, fitnah, syahwat. Paham? Ya. Nabi sholatnya untuk meninggal. Beriman Raja Najasyi kepada Nabi Muhammad. Siapa lagi? Waraqah bin Naufal. Ya. Anak pamannya Khadijah. Dan beritahukan Nabi Muhammad waktu di Gua Hiro diceritakan itu namus. Namus maksudnya malaikat Jibril dengan bahasa Bani Israel. Dia nyatakan keislamannya, kalau aku masih muda, aku bantu engkau. Dia sudah sepuh dan matanya buta. Dan waktu dia masih melihat, dia sering menulis kitab-kitab Injil ke bahasa Arab, terjemahkan. Makanya kenapa Khadijah bin Nabi Muhammad? Karena Khadijah mendengar dari Waraqah bin Naufal tentang sosok Nabi yang akan keluar. Ciri-ciri itu banyak didapatkan di sosok Rasulullah. Makanya Khadijah kan yang melamar Nabi SAW. Khadijah itu kan perempuan cantik. Istri Rasulullah SAW, kita Muhammad SAW. Dilamar para saudagar, pembesarnya mau. Sampai sosok Nabi Muhammad SAW, kejujurannya, amanahnya, dan seterusnya. Makanya tak kalah beliau mendapat wahyu pertama kali di Gua Hiro soal Al-Aqsa 1:5, Nabi Muhammad ketakutan. Ya, khasyitu ala nafsi. Aku takut sesuatu menimpa diriku. Kata Khadijah apa? Kalla. Enggak. La yukhzikallahu abada. Selama-lamanya Allah tidak akan pernah hinakan engkau. Disebutkan utama Nabi Muhammad, utamanya apa? Nabi suka bantu orang, amanah, dan berbagai macam. Dibawalah kepada Waraqah. Beriman Waraqah. Lihat sedikit. Islam itu sedikit teman-teman saat itu. Dari kalangan perempuan Khadijah. Dari orang dewasa Abu Bakar. Anak-anak, anak paman beliau, sepupu sekali beliau, Ali bin Abi Thalib. Kalangan budak, ya, Yasir. Isinya Sumayyah. Anaknya Ammar. Ya. Ya. Ammar bin Yasir. Ya. Subhanallah. Disiksa yang budak-budak, yang merdeka diintimidasi, bahkan diboikot
nggak ada jual beli, nggak ada pernikahan selama 3 tahun, ditempel di dinding Ka'bah, sehingga Allah mengutus rayap memakan semua isi perjanjian boikot, tersisa nama Rasulullah Muhammad Rasulullah nggak dimakan oleh rayap. Ya, Allahu Akbar. Sedikit. Kalau memang Islam ini bukan agama Allah, tentu telah hilang, punah. Kenapa? Jauh keberadaan di Mekah dengan kondisi yang dihadapi orang musyrikin mayoritas. Jazirah Arab, musyrikin ada yang Kristen. Belum Romawi dengan adik kuasanya. Belum Persia dengan adidayanya. Dua negara superpower saat itu, sekarang Rusia dengan Amerika. Tapi Allah sebagaimana janjinya, walladzi ba'atsa rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, ya, dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala liyudhhirahu, ya, ala dini kulli. Agar Allah Subhanahu wa taala tampakkan agama Islam yang dibawa ya Rasulullah SAW ala dini kulli, atas semua agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrikin tidak senang. Kariha benci, orang musyrikin benci kalau Islam tuh terekspos, terangkat, unggul, nggak suka. Ya, dalam surah As-Saff ayat 9. Bahkan ya di ayat ke-8 Allah kata apa? Allah mengatakan, Allah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ya ingin menjadikan orang-orang zalim tersebut agar cahaya Allah itu, agama Allah meredap, biafwahihim, dengan apa? Dengan propaganda mereka. Propaganda. Mulut-mulut mereka sekarang konten-konten, ya, sekarang status-status. Untuk apa? Supaya Islam itu merendah, Islam itu runtuh, hilang cahayanya. Ya Allah katakan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka orang-orang zalim itu ingin agar meredupkan cahaya Allah. Agama Allah redup. Alias apa? Nggak disukai, dibenci, orang antipati, orang apa itu Islam. Tapi Allah enggak. Wallahu mutimmu nurihi. Allah akan terus sempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir itu enggak senang. Kita harus yakin teman-teman ini. Ya. Kalau kita nih sekarang nih enggak nolong agama Allah, Islam pasti menang enggak? Saya tanya. Saya ulang soalnya ya. Kalau kita semua nih diam enggak tolong agama Allah, Islam pasti akan menang enggak? Coba jawab. Enggak menang. Antum. Kalau kita enggak tolong nih, yalah. Enggak usah tolong lagi sama agama Allah. Enggak usah bela agama Allah. Enggak usah dakwakan agama Allah lagi lah, udahlah. Islam akan tetap menang enggak? Hah? Kenapa? Dari mana? Hah? Apa? Hah? Agama Allah. Pada akhirnya menang. Tapi nggak ada yang nolong. Ya, kan di Al-Quran. Apa di Al-Quran? Yang tadi saya jelasin kan, walaupun dia ngeredupin, pasti Allah akan tahu mungkin dengan tentara-tentaranya Allah. Ah, itu jawaban yang bagus, yang cerdas. Pasti. Tapi kalau orang-orang yang bodoh, yang idiot, jadi orang-orang munafik, perkataan orang munafik, ada ayat Al-Quran, ini perkataan orang munafik. Bacakan ayat Al-Quran, intan surullah yang suruhku, kata orang munafik, apa orang liberalnya. Kalau kamu tolong agama Allah, masa agama Allah ditolong? Itu orang munafik emang kerjaannya supaya nyakitin Islam terus, paham nggak? Masa agama perlu tolong? Seolah-olah apa? Allah butuh bantuan. Enggak. Allah nggak butuh bantuan. Allah nggak butuh bantuan kita. Kita yang butuh sama Allah. Terus harus yakini, antum kita semua hidup di dunia ini, antum nggak tolong agama Allah, nggak rugi. Kita yang rugi. Yang nggak punya apa?
nggak punya sama sekali aksi, sama sekali nggak punya apa saham untuk agama Allah, rugi kita, rugi. Sama sekali nggak ada pembelaan, sama sekali nggak ada kecintaan, rugi. Karena apa? Kita tolong adalah Allah akan tolong agama ini. Coba lihat deh, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa ratus tahun? Nabi Nuh. Betul, antum Pak. Nabi Nuh berdakwah di dunia ini berapa tahun, Mas? Ratusan, tapi nggak tahu nominalnya ya, Mas. Ratusan apa nggak tahu? Iya, nggak tahu. Nggak tahu. 900. 900-an. Berarti di atas 900. Iya. 500. Kau dari mana? Apa nebak? Kan pernah saya ceritakan waktu di taman itu. Lupa ya? 950 tahun. Dakwahnya itu selama itu. Berarti kurang lebih dengan umur beliau seorang nabi, seorang rasul diangkat biasanya 40 tahun, kurang lebih 1000 tahun, Mas. Ya. 1000 tahun, Mas, dakwah. Yang ikut berapa orang, Mas? Masih ingat nggak? Waktu itu antum belum ada ya? Binatang doang. Ya kita turunan apa? Darwin. Yang di kapal itu. Pokoknya berpasang-pasangan, Ustaz. Iya, itu hewan. Nggak ada manusianya? Ada. Kalau nggak ada, kita Darwin dong. 3 ya? Anaknya pokoknya. Tapi ada juga yang kafir, anaknya yang diaturkan. Iya. Istri, anaknya 2. Ingat ya, itu yang teman-teman. Belum antum sepuh, belum suyuh, belum pakai tongkat, apalagi pakai tongkat nggak kenal sama mana kali, siapa ya? Ustaz mana ya? Udah lupa ingatan. Baru berapa bulan kajian kita, ya, udah lupa. Itulah teman-teman ilmu. Teman-teman ilmu tuh kalau dilupakan, begitu yang terjadi. Orang apa? Ini kita kaji ulang lupa. Bagaimana orang yang pernah belajar? Mengatur ilmu itu diulang-ulang, diingatkan. Allah katakan fadzakir, berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sungguh peringatan itu bermanfaat orang beriman. 950 tahun yang beriman cuma 80 orang. 80 orang. Kalau kita kalkulasikan berarti setiap 100 tahun cuma 10. Misalnya kumulasi, tapi bukan kita bisa pastikan. Kita dalam 100 tahun itu berapa orang yang beriman? Bayangkan coba antum, pikirin coba. Siang malam, aku baca surat Nuh nanti. Kapan-kapan kita akan minta. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, tidak pagi, tidak siang, tidak malam, terang-terangan, sembunyi. Aku dakwahkan terus kamu. Para nabi itu orang paling baik dalam bicaranya, dalam tutur katanya, santunnya. Semua aku dakwahkan. Tapi apa kata beliau? Dakwahku kepada mereka tidak menambah kepada mereka kecuali apa? Mereka lari, semakin lari dari kebenaran. Subhanallah. Nanti bisa bayangin ya, Pak, mentalnya para nabi itu seperti apa, tabahnya. Nah, dikatakan apa? Nabi-nabi yang paling tabah, nabi apa dikatakan? Ulul azmi. Kenapa dikatakan ulu? Ulu artinya memiliki, azmi tekad yang besar, sabar yang besar, mental yang membaja. Bayangin coba kalau antum ngomong tiba-tiba orang lengos lah, tinggalin dah. Gimana pas antum coba? Sedih, bercampur kesal, bercampur macam-macam. Lagi ngomong, yuk begitu. Dan bahkan yang paling ekstrim lagi saat beliau mendakwakan kaumnya apa? Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum
wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap aku dakwakan mereka ambil kain, tutup ke mukanya, kemudian telinganya begini. Dibajukan jubah panjang ke muka, tutup. Baru telinganya gini, berpaling. Dan yang ceramahin itu. Wa inni kullama, dan setiap kali aku memintakan ampun, bukan yang lain-lain. Wastakshaw thiyabahum, dia tutup wajah mereka. Dia letakkan jemari-jemari telinga mereka. Subhanallah, lihat. Untuk mintakan ampun padahal. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum, agar engkau ampuni mereka. Ja'alu asabi'ahu, mereka jadikan jemari-jemari mereka letakkan apa? Fi adhanihim, telinga-telinga mereka. Wastakshaw thiyabahum, mereka tutup wajah-wajah mereka dengan pakaian mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara, mereka pun pergi berpaling dalam kondisi apa? Sombong. Ya. Itu teman-teman, Allahu Akbar ya. Dia Allah akan tolong agama ini. Ya. Ya. Allah akan tolong agama ini walaupun kita enggak tolong. Allah akan tolong agama ini walaupun kita enggak tolong. Rugi kalau kita enggak tolong agama Allah. Ya. Siapa yang akan nolong kita? Enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Ya. Maka dan kita merasa lelah terus untuk membela agama Allah. Ya. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap kali aku mendoakan kaumku kepada iman, maksudnya mendakwahkan kaumku kepada iman, agar mereka mentaatimu ya Allah. Fil lail wan nahar, di pagi hari kah atau di malam hari kah atau di siang hari kah atau di malam hari, di malam atau di siang hari. Falam yazidhum du'ailahum ilal imani illa haraban wa i'radan anhu. Ya, kecuali mereka bertambah lari dari iman tersebut, berpaling dari iman tersebut. Dan setiap aku dakwahkan mereka kepada iman kepadamu, dan iman tersebut, perhatikan, sebab fi ghufranika, sebab mendatangkan ampunanmu terhadap dzunubahum, dosa-dosa mereka. Wada'u asabi'ahum fi adhanihim, mereka letakkan tangan-tangan mereka di telinga mereka. Kai la yasma'u da'watal haqqi, tujuannya enggak pengen dengar ceramah Nabi Nuh alaihissalam. Wa taqattau bi thiyabihim, dan mereka tutup dengan pakaian-pakaian mereka. Kai la yarawni, jadi jubah itu tutup ke gini, kemudian telinganya tutup begini, agar mereka tidak melihat diriku dan tidak mau dengar dakwahku. Wa aqamu ala kufrihim wastakbaru ala qabul iman istikbaran syadidan, dan mereka pun apa? Tetap di atas kekufuran mereka. Wa asaru, terus ya istimrar di atas kekufuran mereka, dan sombong dari menerima kebenaran, dari iman, kesombongan yang sangat. Ya, coba subhanallah ini ya teman-teman. Ya, hati-hati ya, serem kalau zaman sekarang itu, karena orang zaman sekarang tuh dengan gelar yang tinggi, profesor, doktor, omong tentang Islam, tapi racun, mematikan. Bukan bela Islam, tapi untuk menjatuhkan Islam. Iya. Nauzubillah min dzalik. I'lam, perhatikan. Ketahuilah oleh kalian, ketahuilah oleh Anda, arsyadakallahu li ta'atihi. Ini dia. Syekh berkata rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu untuk mentaatinya. Saya katakan tadi, kalau kita diberikan hidayah untuk taat sama itu, Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, Allah bimbing kita. Karena nggak semua orang dapat hidayah, nggak?
Iya. Nggak semua dapat hidayah, teman-teman. Bahkan naik kuliah syariah banyak. Yang tamatan dari Universitas Islam banyak, tapi yang dapat hidayah berapa orang? Yang mau bela Islam berapa orang? Yang mendoakan Islam berapa orang? Ya. Mereka takut, dakwah takut. Takut dimusuhi, takut nggak dipakai, takut. Dakwah ini punya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, selama kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selama kita di atas petunjuk Rasulullah SAW. Bismillah, tawakal ala Allah. Ya. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya agama yang hanif adalah agama Ibrahim. Sungguh agama yang hanif. Agama Ibrahim adalah an ta'budallaha wahdah. Engkau beribadah kepada Allah semata. Mukhlishan lahuddini. Ikhlas untuk agama Allah ini. Ini seperti perkataan siapa? Di kitab Riyadhus Shalihin, Imam siapa? Nah, pintar. Imam Nawawi. Kan beliau di awal ngomong apa? Untuk babnya apa? Masih kan nggak babnya apa? Bab. Masih kan apa? Babul ikhlas. Apa lagi? Wa ihdari niyati al-zahirati wal khafiyah. Ya. Bab ikhlas dan menghadirkan niat baik yang zahir maupun yang batin. Dan saya tambahkan apa? Al-hisbah. Mengharapkan apa? Ganjaran pada setiap amal kita. Kita ikhlas karena Allah. Kita beda-bedakan amal tersebut. Niatnya untuk apa? Apakah yang sunnah atau yang wajib? Kemudian apa? Harapkan ganjaran. Antum sholat setiap hari 5 kali sehari semalam. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ya Allah pahala sholat. Antum bantu orang tua, ya Allah aku minta kepada Engkau ya Allah pahala birrul walidain. Antum ngasih makan istri, ngasih makan anak, ya Allah aku minta pahala seorang suami yang mencari nafkah. Ya, minta pahala si suami. Ya. Orang sufi nggak mau minta pahala. Jangan minta pahala si di syirik. Oh, kita minta sama Allah yang memiliki surga. Kita minta surga dengan amal kita, boleh nggak sama Allah? Boleh. Kalau sama orang baru, orang nggak punya surga, nggak punya pahala. Allah yang punya pahala, punya surga. Kumohon ya Allah surga. Tapi Muhammad minta surga nggak? Bahkan ayat Al-Quran minta. Bahkan dalam Al-Quran apa? Ada ayat minta kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Apa artinya? Ya Allah, aku mohon kebaikanmu di dunia. Ada apa kebaikan dunia? Istri soleha, rumah yang luas, perabot yang banyak. Tujuannya apa? Bisa bantu orang, harta yang banyak, rezeki yang banyak, melimpah. Dan itu nanti bisa bantu orang susah, orang miskin. Anak yang soleh soleha, yang taat, penyejuk pandangan mata. Itu kan kenikmatan dunia bukan? Kendaraan yang nggak mogok. Antum punya kendaraan sering mogok, kesel nggak? Kesel. Itu diantara kenikmatan dunia kata Nabi SAW. Punya perabot banyak, rumahnya luas, isinya soleha, punya kendaraan yang nggak mogok. Itu kenikmatan dunia, diantara kenikmatan dunia. Sehat, ya kan? Rezeki banyak, itu kenikmatan dunia bukan? Jadi minta. Sama siapa? Sama Allah mintanya. Punya sama orang, baru orang nggak bisa. Ya, bagaimana orang bisa mengadakan rezeki yang melimpah? Dia cari rezeki dengan buka lapak. Buka lapak apa? Lapak doa. Ya, orang sekarang ada dengan ngandalin kedudukannya. Ayo, siapa yang mau saya doakan? Pagi, saya insya Allah. Gimana ada orang bisa? Karena yang mengabulkan doa siapa? Allah, bukan manusia. Tapi masih banyak manusia yang tertipu dengan apa? Kedudukan seseorang. Ya, ngaku turunan Nabi, ya, turunan Nabi, darah Nabi. Ada yang bisa, ada yang bisa, ada yang bisa. Allah yang mengabulkan doa. Lalu katakan apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah. Ini saya akan aku kabulkan doamu. Doa ada yang langsung instan,
Ada yang ditunda, ada yang disimpan dari kiamat kelak. Karena doa termasuk apa? Ibadah bukan? Ibadah. Oleh karena itu orang-orang yang mau berdoa, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, itu orang sombong. Merasa apa? Cukup. Allah akan siksa dia. Makanya ayat setelahnya apa? Ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong dari meminta berdoa kepadaku akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam, dan aku terhina. Ya. Baik, teman-teman. Jadi agama Ibrahim, agamanya Hanif. Agama Hanif, agama Ibrahim, itu engkau beribadah kepada dengan ikhlas dalam menjalankan agama ini. Apa saja bab-babnya, bentuk-bentuknya? Karena Allah. Ya. Wa bidzalik amarallahu jami'an nas. Untuk ikhlas inilah Allah perintahkan semua manusia, termasuk para nabi, untuk ikhlas. Wa khalaqahum, dan untuk kalimat ikhlas inilah Allah ciptakan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, tidak pula aku ciptakan manusia, melainkan agar jin manusia itu beribadah kepada siapa? Allah. Makna ya'budun, arti ya'budun, yuwahhidun, mengesahkan. Mengesahkan Allah, bukan mengatakan Nabi satu Yesus anak Tuhan. Untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Nabi Isa bukan Yesus. Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Ya. Atau Nabi Isa itu adalah bukan seperti yang mereka klaim dengan nama Yesus, atau Yesus itu Nabi Isa yang disinyalir diklaim itu anak Tuhan, bukan. Nabi Isa atau Yesus itu adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuh, kalimat Allah, kun. Jadilah. Karena Allah kalau ingin menciptakan cukup mengatakan apa? Kun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah jika ingin menciptakan sesuatu, kun, jadilah, maka jadilah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maryam bukan istri Allah, Maha Suci Allah. Siddiqah, perempuan yang jujur, perempuan yang suci, yang menjaga dirinya, terawat sejak kecil di Baitul Maqdis, dirawat oleh Nabi Zakaria. Wanita salihah, bahkan pemuka, wanita penduduk surga. Ya, Maryam, Asia, Fatimah, itu pemuka-pemuka, wanita-wanita penduduk surga. Dari kalangan apa? Remaja atau wanita. Kalau pemuda-pemuda, Hasan, Hussein, pemuka dari kalangan pemuda ahli jannah. Ya. Itu dia. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam atau diklaim sama orang Nasara, Yesus itu adalah hamba Allah dan utusannya. Bukan anak Tuhan, bukan utusan Tuhan, bukan Tuhan sendiri. Mas saya bacakan apa? Dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat berapa? 180 atau 171. Ya. Ya ahlul kitab, hai ahlul kitab, hai orang Yahudi dan Nasrani. An-Nisa 171. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, hai Yahudi dan Nasrani, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian gulu. Apa gulu? Ekstrim. Apa ekstrim? Melampaui batas terhadap agama kalian. Agama Nabi Isa, agama Nabi Musa alaihissalam. Wala taqulu 'ala Allah ilal haqqa. Jangan kalian mengatakan atas nama Allah kecuali kebenaran. Karena mereka mengatakan atas nama Allah apa? Allah punya anak Uzair, Allah punya anak Isa, Yesus, Allah punya anak Maryam, istri Maryam. Jangan katakan itu, kata Allah. Jangan katakan yang enggak benar. Ya, melainkan kau mengatakan kebenaran. Innamal masihu, perhatikan tuh kalimat Allah. Hanya saja sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih itu adalah Isa. Isa adalah anak Maryam.
bukan anak Allah. Bukan titisan Tuhan, bukan anak Tuhan. Isa itu anak Maryam. Rasulullah, Isa adalah utusan Allah. Kalimatuhu wa kalimatuhu, Isa adalah kalimat Allah. Kalimat apa? Kun. Jadilah. Alqaha ila Maryam, yang Allah wahyukan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Maryam. Ditiupkan kalimat tersebut pada Maryam, malaikat Jibril. Wa ruhu min, ruh ciptaan Allah. Kita semua ruh ciptaan Allah. Fa'aminu billah, maka berimanlah kalian hai orang Yahudi dan Nasrani kepada Allah. Wa rusulihi, dan berimanlah kepada Rasulullah. Mengisyaratkan apa? Mereka suruh beriman kepada Rasul terakhir siapa? Siapa Rasul terakhir? Siapa Rasul terakhir? Nabi Muhammad. Kamu masuk kepada agama Nabi Muhammad, itu maksudnya, paham nggak? Karena di antara rukun iman apa? Beriman ke semua rasul-rasul. Tapi wajib mengikuti apa? Rasul terakhir Nabi siapa? Muhammad SAW. Dan semua agama kita mereka telah dihapus dengan dibawanya, diutusnya Nabi Muhammad SAW yang diberikan kitab Al-Quran. Wala taqulu salasah. Tuh Allah katakan apa? Jangan kalian terus mengatakan tiga trinitas. Allah di antara yang tiga. Allah itu adalah Yesus. Allah itu adalah Maryam. Maryam isi Tuhan. Dan seterusnya. Berhenti kata Allah. Intahu, berhenti kalian, khairan lakum, itu lebih baik buat kalian. Innamallah, sesungguhnya Allah ilahun wahid, ilah yang satu, nggak beranak, lam yalid walam yulad, tidak beranakan. Subhanahu, maha suci dia, an yakuna lahu waladun, bahwa dia memiliki anak, maha suci dia Allah. Lahu, milik Allah, ma fis samawati wa ma fil ardh, segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai wakil. Ya. Wakil. Ya. Cukup Allah sebagai wakil. Ya. Cukup Allah sebagai wakil. Ya. Yang mengurus semua makhluknya. Yang mengatur semua kehidupan makhluknya. Maka bertawakallah kepada Allah semata. Dia akan cukupi kalian. Ya, ini teman-teman. Ya, itu Yesus tuh. Nabi Isa alaihissalam. Abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu kun alqaila Maryam. Oleh karena itu dalam surat Maryam, kejadiannya di saat Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Teman-teman tahu kan tugas malaikat Jibril apa? Menyampaikan wahyu. Makanya para ulama ada mengatakan, apakah Maryam itu nabi? Paham enggak? Tapi tidak nabi di kalangan wanita, itu paling rajih. Nabi semua kalangan laki-laki. Karena wanita punya kekurangan haid. Ya, beda dengan laki-laki. Laki-laki enggak haid, perempuan bisa tidak ibadah tak kala dia haid. Ya, dia punya kelemahan-kelemahan yang lain. Akalnya kurang, persaksinya 2, laki-laki 1 persaksiannya. Ya. Tatkala Jibril alaihissalam ya memberitahukan bahwa engkau akan punya anak. Ya. Apa kata Maryam? Ya. Bagaimana aku punya anak? Ya. Walam yamsasni basar. Ya. Sementara aku tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Surat Maryam ayat 20. Ya. Qala innama, perhatikan nih, dengerin ayatnya dalam surah Maryam. Ini surat Maryam nih. Ini surat Maryam nih kalau dibaca sama orang Kristiani, ini saya yakin dia akan masuk Islam. Karena dalam surah Allah menceritakan gimana silsilah Nabi, bagaimana silsilah Maryam alaihi wassalatu wassalam, seorang hamba yang soleh. Ya. Perhatikan. Ya, fatakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya faja'alat min duni ahliha sitran yasturuha anhum wa 'anil nas fa arsalna ilaiha al-malak Jibrilu fatamatsala laha fi surati insanin tamil khalqi. Maryam itu sejak kecil sudah terjaga, bahkan tertutupi oleh sitar gorden kalau bahasa kita, dari manusia dan keluarga-keluarga mereka yang bukan mahramnya, alias terjaga sekali. Sampai Allah mengutus malaikat Jibril berubah dalam wujud manusia yang paling tampan. Malaikat Jibril di zaman Nabi Muhammad
Menyerupai siapa? Seorang sahabat. Dihya'an kalbi. Tampan wajahnya. Qalat inni a'udzu birahmani minka in kunta taqiyya. Lihat Maryam, saking beliau menjaga diri suci. Maaf ya, bukan perempuan-perempuan yang enggak baik. Langsung dia mengatakan, aku berlindung kepada Ar-Rahman dari dirimu jika engkau orang bertakwa. Tentu kaget tuh, orang biasa pakai hijab tertutup, tiba-tiba datang laki-laki tampan, kalau bahasa kita ganteng, gagah, masuk, langsung a'udzubillahi rahman, a'udzubika, ini a'udzu birahmani minka in kunta taqiyya. Apa kata mereka Jibril? Qala innama ana rasul rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya. Aku seorang utusan Allah, datang untuk memberitahukan kepadamu akan memberikan kau seorang anak yang zakiyya. Apa zakiyya? Suci. Bukan anak zina seperti yang diklaim orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Isa itu anak zina, Maryam itu pezina. Paham nggak? Kalau orang Kristen mengatakan Maryam itu isi Tuhan, Isa itu anak Tuhan. Lihat tuh, kontradiksi sekali. Paham nggak? Satu mencela, satu mengangkat ketuhanan. Kalau Islam, Nabi Muhammad nggak? Abduhu wa rasul, Allah rasul. Bukan perempuan pezina, bukan nazina, bersih suci. Paham? Apa kata Maryam? Qalat anna yakunu li gulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku bagia. Bagaimana aku punya anak? Belum ada laki-laki yang menyentuhku. Tidak ada laki-laki yang menyentuh. Tidak ada. Aku nggak punya suami. Aku juga bukan perempuan nakal. Pezina bukan. Aku nggak punya suami. Aku bukan perempuan pezina. Gimana aku punya anak? Apa kata mereka Jibril? Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Demikianlah ketentuan Allah untuk dirimu. Sungguh Allah, hal tersebut bagi Allah amatlah mudah. Allah ciptakan Adam dari tanah bisa. Hawa nggak ada bapak, nggak ada ibu, dia terus lebih Adam. Kita dia terus sudah Adam berkeluarin. Mudah. Walina ja'alahu ayatan linnas, agar Allah jadikan Isa sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi manusia. Paham nggak? Ada loh seorang lahir anak tanpa bapak. Isa alaihissalam dengan izin Allah. Warahmah, dan bentuk kasih Allah dari kami untuk keluarga siapa? Ali Imran. Saya ceritakan Ali Imran. Imran tuh ayahnya Maryam, Hanna bintu Fakuz itu ibunya Maryam. Ya. Wa kana amran maqdiya, dan ini telah Allah takdirkan engkau akan punya anak. Makanya tak kala Maryam hamil, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiya. Maryam pun mengasihkan diri, malu kan masyarakat. Maryam hamil. Orang ramai kan? Heboh. Hamil sampai akhirnya apa? Saya langsung potong ya karena waktu udah habis. Saya langsung ke inti di sini. Kala Maryam sudah lahiran, dibawa Maryam ke kampung kita, balik ke Filistin, Baitul Maqdis, tempat beliau besar. Orang heboh nggak? Orang pulang macam-macam orang ngomong. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Dibawalah Isa tersebut. Dan Maryam sudah bernazar nggak akan ngomong sama manusia. Qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an farya. Maryam, kamu ini telah datang dengan perkara yang faria. Apa faria tuh? Ini perkara yang besar sekali nih dosa kamu nih. Ya ukhta Harun, hai saudari Harun, makana abuki mur'asau wa makanat umuki bagia. Bapakmu bukan bapak hidung belang, ibu bukan pelacur. Kok aku bisa begini? Tinggal di Palestina, di masjid, bla 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 bla, bahasa gitulah. Fa asyarat ilaihi. Nih. Kan udah janji kamu ngomong. Kamu bicara, maksudnya kalau mau ngomong sama ini siapa? Sama siapa bayi itu? Isa di sana. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami akan ngomong sama anak yang masih bayi, goyang, masih sabiyya, masih bayi? Qala inni abdullah. Ini dia Nabi Isa ngomong. Akulah hamba Allah. Tuh. Itu Nabi Isa, itu Yesus. Atani alkitab, Allah berikan aku kitab. Kitab apa? Injil. Wa ja'alani nabiyya, Allah jadikan aku seorang nabi Bani Israil yang terakhir. Itu kisah yang sebenarnya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, Allah telah jadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Kata ulama apa? Karena ilmu, mengajarkan ilmu.
Wa ausani bisalah. Allah wasiatkan aku agar aku sholat. Nggak bisa sholat. Kok orang-orang sekarang di sana pada nyanyi? Nggak bisa sholat. Wa zakah. Mengeluarkan zakat. Madum tuhaya. Selama aku hidup, aku sholat, aku zakat. Wabaron biwalidati. Aku diperintah sama Allah agar aku berbakti sama ibuku. Lihat ibu itu ibunya Maryam. Walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Allah tidak jadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya. Keselamatan untuk diriku. Yauma wulidtu. Di hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu. Di hari aku diwafatkan. Nanti tak kala dia turun. Tinggal 7 tahun di bumi. Wafat. Makanya turunnya bisa mematahkan semua salib. Menghancurkan klaim batil orang Kristen. Membunuh Dajjal, pembohong aku sebagai Tuhan. Dan menghancurkan, membunuh babi. Wa yauma ub'atsu hayya. Dan Allah akan berkahi aku, selamatkan aku, diberikan salam untuk diriku, selamat untuk diriku di hari aku dibangkitkan sama Allah dari kiamat. Apa kalau Allah katakan? Dzalika Isa bin Maryam. Itulah kisah yang sebenarnya Isa putra Maryam. Qaulal haqqi, perkataan yang hak, alladzi fihi yamtarun, yang telah diada-adakan oleh orang ahli kitab. Mereka telah mengada-adakan kebohongan terhadap Isa. Ini tentang Isa yang sebenarnya. Maka nalillahi ayattakhidha min waladin. Tidak patut bagi Allah untuk mengambil seorang anak. Subhana, maha suci Dia. Idza qada amran, tuh. Jika Allah ingin menetapkan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Cukup Allah mengatakan kun fayakun. Apa kata Nabi Isa? Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah ada Rabb aku dan Rabb kalian, fa'budu, sembahlah. Hadza shiratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.